Apa aja sih Pak hal-hal krusial yang ternyata nih pemilik mobil, ternyata dia lupa nih untuk ngecek ini, padahal itu tuh penting loh. Pastikan mesin harus halus ya, itu pasti, itu utama. Tapi jangan lupa juga, ada yang penting juga, tapi kadang kita lupa, rem. Kalau sistem semua baik, pasti kita jalan lebih pede ya. Kita lebih nyaman, kita lebih aman. Hai Sampo Friends, kembali lagi di Sampo Podcast bersama saya dengan Gayu. Nah, Sampo Friends, kali ini kita mau membahas tentang sisi dari teknis mobil yang kadang tuh suka kita lupain atau kadang malah kita nggak aware nih sama sisi bagian teknis ini. Sudah ada bersama saya pada saat ini Pak Peter dari Honda Mugan sebagai Service Advisor yang akan berbagi tips dan berbagi tentang pengetahuan apa aja sih hal-hal atau aspek-aspek apa aja nih yang kadang kita suka lupa. Padahal itu sangat penting dan sangat berpengaruh ketika kita berkendara di jalan. Pak Peter, apa kabar? Baik. Pak, kita mungkin akan mulai langsung ya untuk berbagi pertanyaan. Kayak udah nggak sabar nih untuk bertanya-tanya nih. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Peter, sebagai service advisor, tentu Bapak kan sudah banyak sekali ketemu dengan customer. Banyak juga nih ketemu sama mobil-mobil yang problemnya banyak. Boleh ceritain nggak Pak, sebetulnya apa aja sih Pak hal-hal krusial yang ternyata nih pemilik mobil, ternyata dia lupa nih untuk ngecek ini, padahal itu tuh penting loh. Iya. Selain mesin harus ya pasti ya dijaga, oli mesin dijaga, ya pasti juga radiator ya harus baik, terutama kondisi aki juga baik, itu semua penting. Tapi jangan lupa juga, ada yang penting juga, tapi kadang kita lupa, rem harus baik, AC ya harus bersih. Karena kita mau jalan jauh, kita harus nyaman. Seperti itu. Ya, nah, Pak, tadi kan Bapak sempat mention nih ada rem, ada sistem pendinginan atau AC. Saya tertarik nih Pak sama rem. Sebenarnya Pak, kan saya juga mungkin saya ini kan juga pengguna kendaraan, pengguna mobil. Ada nggak Pak indikator tersendiri atau batasan ketika ini kampas remnya sudah harus diganti? Padahal mungkin ya kalau kita sebagai pemilik mobil, kita kadang suka mikir kayak, masih oke kok remnya, saya nggak apa-apa juga gitu. Tapi padahal itu krusial. Iya. Rem itu tidak terlihat ya pasti ya. Kita harus buka dulu. Kita harus buka, kita lihat kondisi aman 40%. Itu kondisi aman. Karena kita banyak ngerem nanti, terutama juga panas pasti karena macet juga. Itu harus layak rem itu. Karena kalau kita melakukan perjalanan jauh berarti indikasi untuk kita melakukan pengereman tuh lebih sering. Lebih banyak dibandingkan kita beraktivitas sehari-hari. Betul. Dan apalagi jaraknya jauh nih. Iya. Terus kondisi di jalan juga nggak tentu. Kadang suka hujan, suka panas gitu kan. Oke Pak, ternyata masih banyak hal yang kadang kita sebagai pemilik mobil, pemilik kendaraan suka lupa ya sama hal-hal itu. Padahal itu ternyata penting banget untuk kita cek secara berkala, kita ganti juga bahkan. Pak, kita sekarang mau bukan bermain, tapi mungkin lebih menariknya adalah saya mau bertanya fakta atau mitos nih tentang kendaraan. Iya. Pertanyaan pertama Pak, mitos atau fakta? Tekanan ban tidak terlalu berpengaruh. Yang penting bannya masih bagus Pak. Mitos pasti ya. Mitos. Iya. Oke. Karena kalau ban kempes, pasti jalannya akan terasa melayang-layang, tidak nyaman. Dan begitu sama, kalau kekerasan terlalu kencang, mobil terasa seperti gerobak, kaku, keras. Berarti tekanan ban itu harus pas. Harus pas. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Iya benar. Oke. Pertanyaan kedua Pak, mitos atau fakta? Umur ban ternyata bisa sampai 10 tahun tanpa perlu diganti selama terlihatnya masih bagus nih Pak. Mitos juga. Oke, mitos ban juga. itu paling aman 4 tahun ya. 4 tahun. Yang paling pegang peranan itu yang komponnya, bagian paling luarnya. Dia itu harus baik kondisinya pasti ya. Dia melekat di jalan. Selama 4 tahun aman. Selebihnya dia akan kurang rekat. Iya, bahaya di jalan. Jadi maksimum tuh 4 tahun 4 tahun harus diganti. Ada yang kurang nggak Pak biasanya? Kilometer ya, mencapai 4 tahun atau pemakaian kilometer. 4 tahun atau 50.000. Iya. Setiap 50.000
kilometer harus baiknya dicek diganti. juga. Iya. Oke. Nah, yang ketiga Pak, mitos atau fakta setir yang bergetar itu ternyata wajar. Mitos itu pasti tuh. Oke. Setir itu harus nyaman ya pasti ya. Harus nyaman, dia tidak boleh bergetar. Kalau bergetar berarti ada masalah di sistemnya. Kalau bergetar berarti Ada masalah di sistemnya. Iya. Jadi setir itu harus tenang, Iya benar. harus lurus nih ya. Harus nggak lurus, boleh bergetar. Ya. Benar. Next Pak, mitos atau fakta busi jarang dicek karena biasanya dia nggak pernah bermasalah nih. Itu mitos juga ya. Benar, busi tidak pernah mati ya pastinya. Tapi pembakaran harus sempurna. Kalau pembakaran lemah, pembakaran mesinnya itu nggak baik. Ya, jadi busi tetap harus dikontrol ya, harus ada pergantiannya. Dan dia ada masa pergantiannya. Oh gitu. Iya. Oke. Karena busi ini ternyata berpengaruh ke sistem pengapian Iya, juga, Pak. benar. Oke. Nah, terakhir nih Pak, mitos atau fakta mobil yang terlihat baik-baik saja ternyata tidak perlu diservis rutin. Padahal mungkin sebelumnya sudah dipakai selama perjalanan jauh atau misalnya kita mudik nih. Iya. Mitos juga ya. Selain mesin baik ya, kita harus kontrol juga sistem kelistrikannya. Kita instrumen-instrumennya juga. Indikator semuanya baik atau tidak. Kalau ada menyala berarti ada masalah. Dan juga ada juga AC, kita harus cek juga ya semua. Setir juga terus cek, nggak hanya rem saja ya. Jadi ada bagian juga yang memang perlu dicek juga. Oke, jadi memang pengecekan berkala itu sangat penting. Perlu ya, Pak? banget, penting. Oke, nah Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Untuk perjalanan jauh seperti mudik atau biasanya orang kan kalau lagi liburan panjang suka road trip nih sama keluarganya. Menurut Bapak sebagai service advisor, seberapa penting sih mobil ini harus dibawa ke bengkel untuk melakukan pengecekan walaupun mobil ini ternyata masih sehat, atau kita kadang suka ngerasa oh mobilnya masih baik-baik aja kok atau masih sehat-sehat aja kok, nggak perlulah gitu. Kalau saya bilang sangat penting ya. Selain kita nyaman di jalan, kita punya rasa percaya diri juga. Karena kita akan cek semua sistemnya. Kalau sistem semua baik, pasti kita jalan lebih pede ya. Lebih pasti pede, kita lebih nyaman, kita lebih aman. Keluarga juga semua aman semua nanti. Jadi memang ya walaupun ternyata mobilnya tidak pernah dipakai untuk perjalanan jauh ataupun misalnya mobilnya jarang digunakan, ya tetap harus dicek supaya kita di jalan tetap merasa aman, tetap merasa tenang. Iya. Oke Pak. Terakhir Pak, menurut Pak Peter sebagai service advisor, seperti apa mobil yang dapat dikatakan prima atau layak untuk melakukan perjalanan jauh? Ada nggak Pak indikatornya sendiri itu? Pastikan mesin harus halus ya. Itu pasti, itu utama. Selain mesin halus, kita cek semua lampu indikator ya. Harus semua kondisi baik dan mati. Tidak boleh ada menyala. Ya berarti yang paling mudah ya kita ngecek lampu indikatornya. Lampu indikatornya mati berarti kondisi mesinnya aman, bagus. Iya. Dan itu aman untuk melakukan perjalanan Betul. jauh. Karena kalau nggak aman, ya gimana kita bisa merasa tenang. Iya. Sedangkan kalau kita segala sesuatunya baik, aman, mesinnya juga baik, tenang, kita melakukan perjalanan secara tenang, secara aman, maka kita bisa selamat sampai tujuan. Oke Pak, terima kasih sudah berbagi tipsnya hari ini. Jangan lupa Sompo Friends, follow dan subscribe YouTube dan Instagram Sompo Insurance Indonesia karena akan banyak sekali tips dan manfaat yang akan kita bagikan. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Tenang, ada Sompo.